ladang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah Ia membimbingku ke air yang tenang, jiwaku, segarkan jiwaku, di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Kita berjumpa di dalam kebenaran akan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Saya akan mengambil suatu tema yang masuk di akal, yaitu hukumnya wajib berbuat baik. Hukumnya wajib berbuat baik. Terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Satu penekanan di dalam ayat ini
ialah supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Saudara yang Tuhan kasihi, hukumnya wajib orang Kristen itu harus berbuat kebaikan. Kalau saja ini diterapkan di dalam kepolisian atau kemiliteran, saudara, hukum wajib itu tidak boleh tidak dikerjakan. Hukum yang wajib di militer itu hukumnya harus dijalankan, saudara, dilakukan. Entah itu berat terasa di dalam menjalankan tugasnya, tetapi kalau komandan atau pimpinan dari kepolisian atau dari militer, dia berkata wajib anak buah melakukan, dan itu harus dilakukan. Dan jika tidak, hukumnya dia bisa dipecat dari kemiliteran, dari kepolisian, dan dia tidak lagi menjadi anggota militer. Oleh sebab itu, hukum yang Allah menekankan kepada kita, yaitu wajib kita harus berbuat dalam kondisi apapun, saudara. Baik dalam kondisi suka maupun duka, orang Kristen harus berbuat baik. Kenapa? Karena dengan kita berbuat baik, orang akan melihat perbuatanmu. Siapa dia? Siapa? Karena dia anak Tuhan, makanya dia berbuat baik. Oleh sebab itu, saudara, kita dari kecil sudah dididik oleh orang tua kita, ya. Orang tua menanamkan suatu kebenaran, nilai-nilai kebenaran di dalam keluarga. Nak, jangan nakal di sekolah, ya. Jangan iseng di sekolah. Jangan main cubit-cubit sama kawan-kawan, jangan main tendang-tendang sama kawan, nggak boleh, ya. Kalau punya makanan, bagi sama kawan kamu, supaya kawan juga bisa mencoba makanan kamu yang kamu bawa. Artinya apa, kekasih Kristus? Bahwa orang tua kita sudah menanamkan benih-benih kebaikan itu dari sejak usia dini. Ya, dari sejak kecil kita sudah diajar untuk kita selalu berbuat baik kepada siapa saja, kepada kawan, kepada saudara, tetangga, kanan kiri, dan sebagainya. Apalagi kalau dikaitkan dengan satu hukum tabur tuai, ya, hukum tabur tuai yang terambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Saudara yang Tuhan kasihi, jelas Alkitab menulis, kita harus berbuat baik agar kita menabur benih-benih kebaikan di dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita tidak menuai kebaikan, mungkin anak-anak kita yang akan menuainya, saudara. Itu pasti. Hukum tabur tuai, Allah berkata bahwa jika engkau menabur benih yang baik, engkau akan menuai benih yang baik. Oleh sebab itu orang Jawa bilang, peribahasa Jawa, bobot bibit bebek. Kalau kita memilih sesuatu calon mantu atau besan kita, anak kita merit, lihat orang tuanya baik tidak, sopan tidak. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau orang tuanya baik, anak-anaknya akan menjadi baik. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, disinilah kita diajarkan kepada Tuhan melalui firman Tuhan, ya, tetap selalu kita tidak boleh tidak berbuat baik. Kita harus tetap berbuat baik, biarpun orang lain di sana tidak baik kepada saya. Saya tidak bisa tidak berbuat baik. Saya tidak bisa berbuat jahat kepada orang itu.
Karena apa? Bapa saya, Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Oleh sebab itu kalau kita segambar dengan Tuhan, kita pasti anak-anaknya berbuat baik. Oleh sebab itu saudara yang Tuhan kasihi, kita berbuat baik tidak hanya untuk orang-orang yang baik kepada kita. Siapa saja orang yang tidak baik kepada kita pun kita wajib harus berbuat baik, saudara. Ya, tetapi kenyataannya saudara, kadangkala saya berpikir hukum tabur tuai, kita berbuat baik, kita akan menuai kebaikan. Tetapi kenyataannya kadangkala kita ini buat baik kepada orang lain, tetapi kadangkala orang lain membalasnya tidak baik kepada kita. Ya, kita kerap kali berbuat baik kepada orang lain yang kita tolong. Ya saudara, orang yang kita tolong, dia datang kepada kita, Pak tolong saya tidak bekerja, saya menganggur. Nah saudara, pada waktu kita tolong dia masukin kerja, kadangkala orang yang kita tolong, dia tidak membalas kebaikan yang kita berikan kepada dia, tetapi dia kadangkala bisa membalikkan fakta, memfitnah kita, bahkan menjelek-jelekan kita. Dan terkadang kita sebagai anak Tuhan, waduh, kok seperti itu ya kenyataannya? Kenapa orang itu sudah saya tolong, kok dia berbuat jahat kepada saya, tega, saudara. Nah kita bertanya-tanya, bukan hanya itu saja saudara. Kita tolong orang lain masuk di dalam kantor sama-sama, ternyata di situ dia berbuat korupsi, dan itu kan memalukan orang yang menolong, saudara. Dan hal-hal ini kerap kali saudara, kita seperti dicoreng nama baik kita. Nah kita berpikir, apakah hukum tabur tuai ini salah? Apakah hukum tabur tuai ini tidak benar? Alkitab sudah nggak relevan lagi, atau Alkitab ini sudah kuno? Kita berpikir, kenapa Tuhan berkata, jika engkau menabur baik, engkau akan menuai baik? Kenyataannya ada banyak orang protes dan berteriak, Tuhan, saya tidak pernah berbuat salah. Saya kok bisa difitnah? Saya kok bisa masuk penjara? Saya bisa kehilangan? Saya bisa ditipu orang? Bahkan orang yang menipu saya adalah orang yang terdekat kepada saya, dekat sekali. Dan tidak ada sama sekali curiga di dalam hidup saya mencurigai orang itu. Ternyata orang itu menipu saya. Saudara, yang salah mana saudara? Salahnya di mana Alkitab ini? Kalau saya merenungkan firman Tuhan, ekspektasinya lah yang salah. Di dalam Alkitab itu yang saya punya, tidak mungkin Alkitab salah. Tetapi ekspektasi yang kita kerap kali kita dengar dari banyak orang, itulah yang membuat kekeliruan. Apakah pada waktu kita berbuat baik, mungkinkah Allah tidak akan membalas kebaikan itu? Saya katakan no. Allah tidak pernah mau berhutang kepada kita. Allah tidak mau merasa bahwa kita ini selalu berbuat baik kok Allah tidak menolong kita. Saudara, saya katakan, itu pendapat banyak orang mengenai kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan itu bahkan lebih parah daripada orang-orang dunia yang berbuat jahat kepada kita. Terkadang anak-anak Tuhan rela, tega berbuat jahat kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang Tuhan kasih, kalau kita berpikir seperti itu, kenapa Tuhan saya berbuat baik, saya bisa berbuat baik, lebih baik lagi, bahkan saya rela berkorban untuk orang itu daripada saya berkorban untuk keluarga saya
Saya menolong, rela saya menolong orang itu. Tetapi orang itu menjahatin saya. Kita berpikir kita bisa jadi stres, saudara. Kita bisa jadi depresi. Bahkan kita kecewa kalau melihat kehidupan kenyataannya kok seperti itu. Saudara, saya ingatkan, kalau kita berpikir terlalu dalam seperti itu, terkadang kita memang benar bisa stres. Tetapi ada satu contoh yang kita bisa pahami. Pergilah ke bentangan sawah. Ya. Perhatikan petani pada waktu dia menanam padi. Pada awal-awal dia menanam padi. Saya sering kali pada waktu saya masih usia remaja, karena di daerah kami punya keluarga yang bercocok tanam, dan kami pernah bermain di sawah, dan saya melihat petani-petani itu menanam benih padi dengan rapi. Tetapi pada waktu sudah mulai tumbuh bulir-bulirnya, saudara, saya terkejut dan terkaget-kaget. Saya bertanya kepada ibu-ibu petani itu, "Bu, bukankah ibu pada waktu itu menanam benih padi?" "Oh iya nak, benih padi yang kami tanam." "Tetapi kenapa Bu, sawah yang ibu tanamin benih padi itu kok ada ilalang, ada lalang yang tumbuh bersama-sama dengan padi?" Ibu itu berkata, "Iya, memang kebiasaannya begini. Kita menanam padi, benih ilalang pun tumbuh bersama-sama dengan padi." Kalau kita bisa merenungkan gambaran ini, saudara, bukankah kita menanam kebaikan kepada banyak orang? Kenapa orang itu bisa keluar lalang-lalang yang tidak pernah kita pikirkan? Itu akan tumbuh, akan keluar bersama-sama dengan padi. Saudara, demikian juga kita. Pada waktu kita berbuat baik kepada banyak orang, saudara jangan stres, jangan berharap kebaikan kita itu selalu pasti orang itu akan membalas kepada kita. Orang itu akan membayar utangnya tentang kebaikan itu kepada kita. Saudara, bukan seperti itu Alkitab saya ajarkan kepada saya, mengajari kepada saya. Jadi kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, Alkitab berkata bahwa kebaikan itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang, tetapi cara dan jalan keluarnya bukan kita berharap kepada orang yang kita tolong itu harus membalas balik kepada kita. Kerap kali kita kecewa dan kita stres dengan segala kebaikan yang kita sudah bagi, ternyata orang lain berbuat jahat kepada kita. Saudara yang Tuhan kasih, bagaimana caranya? Firman Tuhan mengajar kepada kita pada waktu kita berbuat baik terhadap orang, walaupun si A itu kita tolong, cara Tuhan itu tidak harus orang itu atau A itu membalas kepada kita. Tetapi nanti tangan Tuhan sendiri yang akan membalas kepada kita. Tangan Tuhan itu akan membalas. Saudara, ada orang yang pernah bersaksi di gereja. Ya, dia berbuat baik kepada orang di Indonesia. Dia punya anak ada di Australia, kuliah di sana. Pas saat itu anaknya bilang kepada papinya, "Papi, surat-surat saya hilang, dicuri orang." Saudara, nah bagaimana dia harus mengurus dengan repotnya di sana? Tetapi pada waktu papinya berbuat baik kepada orang-orang di sekitar tetangganya, dalam waktu tidak sampai 1 minggu, ada kepolisian yang datang di dalam rumahnya anaknya, dan dia berkata, "Bukankah ini surat-surat dari Bapak
dan dia lihat bahwa surat-surat itu benar, semuanya sudah ada dan tidak ada yang hilang, saudara. Jadi kebaikan itu cara Tuhan akan membalas dengan cara-caranya Tuhan. Jadi bukan cara kita, otak kita memikirkan Tuhan harus seperti ini. Emangnya Tuhan itu pembantu kita? Tuhan bukan pembantu kita. Makanya dia punya hak untuk mengatur pemberian bonus kepada kita, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Tetapi Tuhan mau beri kebaikan Tuhan itu dengan caranya Tuhan. Mungkin orang lain yang tidak pernah kita duga-duga. Loh, orang itu kok baik kepada saya? Nah, saudara, terkadang kita tercengang-cengang. Kita dibuatnya tercengang kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak pernah mengharapkan apa-apa, kok dapat rezeki yang luar biasa. Kita tercengang. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Caranya Tuhan akan membuat saudara terkejut. Cara Tuhan adalah cara yang paling dahsyat untuk membalas suatu kebaikan kita manusia. Saudara yang Tuhan kasihi, Bunda Teresia pernah berkata, orang sering keterlaluan, tidak logis, padahal sudah ditolong. Padahal orang yang ditolong diinjak, dihina, bahkan kalau bisa dibunuh oleh orang yang ditolong. Nggak logis, saudara. Tetapi itulah kehidupan. Itulah dunia. Ada banyak orang yang kadangkala curiga. Pada waktu kita ingin berbuat baik, orang lain berkata, pasti ada udang di balik batu. Pasti ada sesuatu yang dia inginkan. Saudara, saya katakan, tanggung jawab kita kepada Tuhan adalah harus berbuat baik. Wajib hukumnya untuk berbuat baik. Agar dunia tahu Bapak kita baik. Makanya anak-anaknya baik. Kalau engkau tidak baik, Allah akan singkirkan kita. Allah akan buang kita. Tetapi Allah mau kita ini baik karena Bapa kita baik. Dan kita harus terus berbuat baik sampai kapan? Sampai nafas penghabisan. Kita tidak boleh jahat dibalas dengan kejahatan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tuhan yang punya hak untuk membalas orang yang jahat kepada kita. Orang yang curiga, orang yang sinis kepada kita. Itu tanggung jawab dia sama Tuhan. Kita cuekin orang-orang seperti itu. Yang penting kita jalan terus, maju bersama Yesus. Selalu berbuat baik. Hari ini berbuat baik, besok, lusa yang akan datang, wajib berbuat baik. Amin. Buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya menjadi baik.